sebenar-benarnya niat kita akan sesuatu. Kalau tidak cocok dengan adab dan budaya Indonesia itu pasti nggak diterima. Jadi kalau mau merdeka, kalau mau bebas, kalau mau berpenampilan apapun, ya tidak usah tinggal di Indonesia. Kalaupun tetap mau tinggal di Indonesia, ya jangan sampai orang tahu. Supaya misalkan nggak mau dikritik. Karena Indonesia itu sebenarnya tidak bisa menerima mental orang kita Indonesia itu belum, nggak ada ke arah dunia kebebasan tuh. Itu sebabnya banyaknya aturan, banyaknya budaya itu semata-mata karena melihat mayoritas mental ya. Mayoritas mental orang Indonesia itu tidak bisa terima dengan kebebasan tuh. Kalaupun bebas nanti jadi bablas. Jadi aturan sendiri dibuat itu demi kebaikan, ya, bukan untuk membatasi. Nggak nyampe, bukan sebagian, 1/4 orang Indonesia mungkin yang bisa dan ngerti akan yang namanya kebebasan. Tapi mayoritasnya tuh tidak seperti itu. Nah, kenapa tadi balik lagi? Karena di luar tuh bebas berasanya tuh. Mau apapun boleh, bisa. Akhirnya ujung-ujungnya ke barat-baratan. Tidak hanya penampilan sih orang Indonesia ini bablas. Ucapan. Bicara jorok, bicara apa tuh kayak udah tren. Udah tren. Ya di Indonesia tidak bisa seperti itu. Ya, kalau mau bebas sesuka perut tanpa aturan, ya nggak usah tinggal di Indonesia. Nggak terbeban, tinggalnya di luar sana, tinggal pilih kan mau di mana. Bahwa justru kalau benar-benar bangga dan benar-benar mengikuti apa yang sudah ada gitu di negara Indonesia ini, malah jadi daya tarik untuk orang luar ya. Ya, satu bahasa pun aku tidak ngerti, satu kalimat pun aku tidak ngerti yang namanya bahasa Inggris. Oke. Ya, satu kalimat pun aku tidak ngerti yang namanya bahasa Inggris. Tapi menjelaskan dan menjawab saja bisa, apalagi hanya belajar bahasa Inggris. Paham? Tapi aku nggak mau. Kalau nanti kelak aku ngobrol dengan orang bule, orang luar harus bahasaku. Sekali lagi aku ucapkan, menjelaskan, menjawab, aku bisa. Apalagi sekedar untuk belajar bahasa Inggris. Cuma aku tidak mau. Karena aku tinggal di Indonesia. Kalaupun aku ketemu bule yang harus belajar bahasaku. Dia yang ke Indonesia, kok aku yang repot bahasa Inggris. Nah kalau aku yang keluar, nah aku yang repot bahasa Inggris. Aku paling kesal kalau orang berbahasa Inggris tuh. Serius. Padahal sama-sama sesama orang Indonesia. Sama orang Indonesia juga. Anggap saja 250 juta rakyat Indonesia. Mungkin yang paham bahasa Inggris 50 juta misalnya. 200-nya enggak. Terus menyiarkan sebuah berita. Membicarakan sesuatu yang sifatnya
penting. Dicampur Indonesia, dicampur Inggris. Jangan hanya ke barat-baratan, jangan hanya penampilan yang dipelajari dari bule itu. Jangan hanya bahasa, jangan hanya kebebasan hidup yang dipelajari dengan bule itu. Kalau memang mau belajar dari orang bule itu, bagaimana supaya nggak usil, bagaimana supaya nggak norak mental nih, bagaimana supaya nggak repot hidup tuh karena orang lain. Nah itu yang mesti dipelajari itu. Percuma pintar bahasa Inggris tapi norak-norak juga. Orang bule berpakaian seksi, ya. Terus diliatin, enggak dia marah. Orang kita berpakaian seksi diliatin marah. Nah maksudku tuh sebelum seksi itu mental dulu harus paham nggak maksudnya? Ayo bro, ayo men bro, nangis-nangis juga. Paling kesal aku kalau orang ngomong jorok. Orang ngomong jorok tuh itu cerminan hidupnya jorok. Nggak bisa ngelak itu. Kalau bukan berotak kotor nggak mungkin ngomong jorok. Orang-orang ngomong jorok, orang-orang yang masih norak kalau ngelihat keseksian. Masih narik napas, ngap-ngapan kalau ngelihat perempuan seksi. Cerminan. Nah kadang yang makanya malah banyak yang akhirnya buka-bukaan karena dianggap cara yang mudah untuk dapat duit. Ya untuk dikenal, untuk jadi viral, untuk dapat duit. Ya harusnya malu yang nonton, bukan yang buka-bukaan. Malu lah, apalagi laki-laki. Ngelihat yang begitu harus bayar, berarti nggak ada nilainya dia. Nah, intinya adalah Indonesia ini bukan masih sih. Emang nggak kayak gitu Indonesia tuh. Sekali lagi aku menjawab dan menjelaskan, bahkan membaca bisa. Tapi sampai detik ini aku satu kalimat bahasa Inggris pun nggak ngerti. Kalau aku pelajari, nggak mungkin lah aku nggak bisa. Banyak tuh teman-temanku belajar bahasa Inggris, Per. Siapa tahu lo ketemu orang bule bahasa Indonesia. Repot lah hidupku gara-gara dia. Ya iyalah. Kecuali aku tinggal di Australia, yang mau tidak mau harus berbahasa Inggris. Kecuali aku tahu-tahu tinggal di Amerika, nah mau tak mau. Intinya menyesuaikan di mana tinggal. Makanya kan ada bahasa adaptasi. Ya. Kalau tidak mau dinilai, tidak usah aneh. Kita datang ke rumah orang. Ya. Intinya kan tamu. Terus sampai ke rumah orang itu, kita mau rubah kondisi di rumah orang itu. Dengan alasan gaul. Itu kurang ajar kitanya, bukan gaul. Artinya,
segala sesuatu itu bernilai kalau kita tahu tempat. Aku yakin di kalangan orang-orang kota, mayoritas hal-hal begini tidak aneh. Tapi itu tadi, kita banyak pulau, banyak daerah yang masih asri, yang masih memegang erat budaya. Iya, kalau di kota tuh hampir semuanya bablas, nggak usah jadi tolak ukur. Cuma kan yang mesti kita pikirkan tuh yang di luar perkotaan. Dan itu yang bertanggung jawab tuh ya public figure. Apapun. Kecuali satu daerah yang masih memaklumi di Bali. Tapi itu pun karena sekarang ya lagi-lagi bisa diakses kan. Ya jadi itu, tontonan persoalannya banyak orang, itu. gitu. Kenapa kita harus jaga ucap, jaga perilaku, jaga penampilan? Karena segala sesuatu sekarang ini gampang diakses. Nah kalau misalkan 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, yang kalau nggak nonton TV itu nggak tahu. Kadang-kadang belum tentu ada semua rumah itu ada TV. Nah sekarang ini kan semuanya gampang. Yang lebih hebat lagi kadang-kadang hal-hal seperti itu tuh malah jadi jualan pula. Biar terkenal dan berduit. Jadi persoalannya adalah karena tinggal di Indonesia yang memang adab dan budayanya ya seperti ini. Makanya ketika melihat hal yang nggak lumrah ya pasti heboh. Tak mampu mental kita tuh untuk menjadi bebas tuh. Indonesia tidak seperti itu. Cuma yang lebih parah lagi bagi sebagian orang bahkan lebih ketika ada berita begitu justru menganggap orang Indonesia itu kampungan norak. Padahal memang Indonesia itu seperti itu gitu. Kalau di luar jangankan cuma buka baju. Buka semuanya. Nggak pakai baju pun nggak masalah. Nah maksudku hal-hal begitu tuh lakukan di luar gitu. Kalau memang mau. Jangan di Indonesia. Makanya aku setiap lo bertanya, karena aku kadang terlihat mikir. Yang aku pikirkan tuh bukan karena nggak ngerti jawabannya, tapi gimana cara aku menjelaskannya biar dimengerti. Ya bisa aja aku ngomong sesuka perutku, sesuai pemahamanku. Tapi ini kan ditonton, didengar, dinilai. Yang nonton ngerti nggak ya? Yang nonton ngerti nggak sih? Mungkin beda cerita kalau aku ketemu orang langsung, berdua, baca langsung. Mungkin bablas aku ngomong. Tapi karena ini ditonton dan didengar. Banyak orang. Banyak orang. Jadi hidup di Indonesia ini tidak bisa mengukur diri sendiri. Mau tidak mau, mampu tidak mampu, kita harus beradaptasi. Makanya setiap lo bertanya misalnya, menurut sudut pandang Ferry Cowboy, bagaimana sih orangnya? Lama aku tuh ngejawabnya. Hanya karena bagaimana sebaik-baiknya menyampaikan ini. Biar nggak salah pengertian.
Nah yang paling kesal tuh aku satu kadang melihat hal, ya inilah gue, inilah cara hidupku, badan gue, tampilan gue, yang penting gue nggak makan dari lo, misalkan. Tapi kalau ada yang ngeritik, ada yang memaki, emosi. Kalaupun iya mau seperti itu, jangan emosi ketika mendapat tanggapan orang. Iyalah. Jadi saranku buat orang-orang yang merasa kurang menjadi bebas karena tinggal di Indonesia. Karena tinggal di Indonesia yang merasa banyak aturan, ya keluar aja dari Indonesia. Cari tempat yang bebas. Nah di situ susukan perut lah. Jangan nanti pas di sana ngeluh juga. Ngeluh juga, terlalu bebas pula. Bukan terlalu bebas, tapi... Nah ya itu gua tapi kangen ketoprak di Indonesia. Nah aku mau tanya kenapa selalu banyak tapi itu ya. Nggak bisa kalau kanan, kiri. Karena semuanya mau enak. Oh iya oke. Mau pilih yang paling enak, tidak ada resikonya, tidak ada konsekuensinya. Sesuai dengan keinginan pokoknya. Nggak mau susah, nggak mau mikir. Apalagi nih yang mesti diingat buat seluruh orang Indonesia. Diakui atau tidak, alim ataupun tidak, Indonesia ini mayoritas beragama Islam. Jadi kalau tidak benar-benar hati-hati dalam berucap, dalam bertingkah laku, berpenampilan, ya siap-siap aja untuk dikritik, untuk dicaci maki, untuk disudutkan, untuk direndahkan. Dalam segala hal itu kita harus benar-benar mengenal di mana kita berada, dengan siapa kita berbicara, bagaimana sebagusnya kita bertingkah laku, bagaimana sebaik-baiknya kita berpenampilan. Gitu. Kalau ketemu anak SD, berbicaralah bahasa SD. Kalau ketemu anak SMP, berbicaralah berbahasa SMP. Kalau ketemu anak SMA, berbicaralah bahasa SMA. Kalau ketemu mahasiswa, berbicaralah mahasiswa di frekuensi mahasiswa. Kalau ketemu dosen, berbicaralah seperti dosen. Jangan seorang dosen ketemu anak SD memaksakan dosen. Nah, ketika anak SD itu nggak ngerti, dianggap bodoh. Dianggap bodoh, marah pula. Gak apa-apa sih kalau mau bebas sebenarnya, tapi harus siap mental. Nah, kadang-kadang pengen bebas tapi nggak siap mental. Pokoknya gue mau berpenampilan seksi, itu hak hidupku. Oke. Ya oke, tapi harus siap mental untuk dikritik. Pokoknya gue mau jadi pemabok, jangan berkeluh kesah kalau mabok mulu, badan lumpuh.
Nah, kita ini kadang pingin aja untuk jadi sesuatu atau melakukan sesuatu, tapi tak siap dengan konsekuensinya gitu. Hal yang paling berat ketika bikin sudut pandang ini adalah bukan menjawab pertanyaanmu atau membaca seseorang. Tapi yang paling berat itu bagaimana caraku menyampaikannya. Biar tidak salah pengertian. Nah itu yang paling kupikirkan itu. Aduh gimana ya. Karena kecenderungan kita ini adalah menilai. Kecenderungan kita ini menyalahkan. Kecenderungan kita ini memponis. Kecenderungan kita ini menyudutkan. Kecenderungan kita ini merendahkan. Sangat sedikit yang mencarikan solusi. Jadi kalau bahasanya tuh senang melihat orang susah, nah susah kalau melihat orang senang. Gimana ya? Nah kayak gini misalkan. Jadi melebar omongan gara-gara video. Sekarang ini kan kayaknya nggak ada baiknya polisi. Iya. Karena banyak kasus. Siapa tahu besok lusa, seminggu, sebulan lagi atau setahun lagi polisi benar-benar menegakkan aturannya. Salah pula itu. Nanti di jalan ya, apalagi ya. Ya, salah pula. Udah nggak bisa seperti dulu. Dulu. Benar-benar dihukum kalau salah. Titik. Salah pula. Iya. Jangan nanti merayu-rayu. Jangan nah gitu. Ntar ngerengek, ntar bilang kejam. Bagaimana sampai kapan corona ini? Masa kita selamanya stay at home? Terus bagaimana anak-anak sekolah? Menjerit semua. Oke. Bebas nih. Udah aman nih. Iya. Udah sekolah, udah nggak di rumah. Salah pula. Pokoknya salah. Ada artis yang hidupnya glamor. Salah. Oke. Alangkan glamornya hidupnya. Iya. Nanti ada artis yang hidupnya sederhana. Biasa aja. Biasa aja. Salah pula. Bicara tentang pernikahan. Lambat menikah. Salah. Terlalu banyak pilih-pilih. Ini, itu, dan anu. Cepat menikah. Salah pula. Terlalu cepat menikah. Ini, itu, anu. Menikah. Awet pernikahan. Jadi aneh pula. Gimana? Kok bisa ya? Dia sampai tidak ada permasalahan. Salah kan? Jadi yang bener yang gimana sih? Yang bener tuh yang gimana? Coba kasih tahu. Yang benar tuh yang tidak sibuk oleh hidup orang lain sih. Jadi nggak akan menilai. Ada yang menikah cerai mulu. Bilang kawin cerai. Salah pula. Setelah cerai, duda atau janda nggak nikah mulu. Salah pula. Salah. Begitu cerai, sebulan 2 bulan menikah. Salah pula.
Karena kenapa? Setiap penyebabnya itu tahu nggak? Setiap melihat persoalan, tidak berpikir untuk mencarikan solusi. Pun sudah ada solusinya nih. Ya. Berkeluh kesah juga. Nggak mau ini, nggak mau itu. Ada orang, ada teman pendiam. Sibuk, risih kita nih, kenapa lu pendiam banget? Ntar yang diam tiba-tiba ngomong, salah pula. Itu. Jadi tinggal di negara kita Indonesia ini, hal pertama yang mesti kita pikirkan, harus super hati-hati. Karena paling suka mencari kejelekan. Iya. Paling suka mencari kelemahan. Paling suka mencari kekurangan orang lain. Paling suka membongkar aib orang lain. Dasarnya, kalau ditanya kenapa seperti itu? Wajib deh yang bikin pertanyaan ya. Lu diam aja. Dasarnya seperti itu. Karena punya sifat iri dan dengki.